Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel yang membahas segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kali ini saya akan mencoba membahas ESR. Dan apa itu ESR? Bagi yang belum tahu, ESR itu adalah sebuah alat yang mempermudah kita dalam mengukur elko ataupun kapasitor. Karena dengan ESR kita bisa langsung mengukur elko dan kapasitor langsung ke papan PCB. Dan untuk kali ini saya tidak akan membahas masalah skema dari ESR, karena di video-video yang lain, channel-channel lain sudah banyak yang membahas tentang itu. Dan untuk kali ini saya hanya akan mencoba menggunakan cara penggunaan ESR dan menggabungkan dengan multitester analog dan multitester digital. Dan ini adalah bagian-bagian yang telah saya rakit. Sini adalah bagian view meter dari ESR ini. Kemudian ini adalah probe hitam merah, dan ini adalah catu daya 12 volt. Kemudian saya turunkan menjadi 9 volt dengan IC 7809. Dan untuk selanjutnya ini adalah potensio. Jadi untuk ESR ini saya gunakan 2 potensio, di mana pada umumnya ESR hanya menggunakan 1 potensio. Dan untuk potensio yang pertama ini adalah potensio yang memungkinkan kita nantinya untuk mengukur kapasitor dan elko sekaligus. Dan yang kedua ini adalah potensio untuk kalibrasi. Dan untuk lebih ringkasnya, mana nanti kita akan coba. Jadi pertama kita sambungkan dulu dengan multitester analog. Oke. Jadi view meter dari ESR kita sambungkan ke view meter atau view meter analognya. Jadi kabel ini sudah saya sambungkan di jarum view meter analognya ini. Dan bagaimana cara kerjanya? Ini adalah probe dari ESR. Jadi kita tidak menggunakan probe dari sini. Kita gunakan probe dari ESR-nya yang ini, seperti ini. Oke, terlebih dahulu kita kalibrasikan seperti ini. Jadi kita kalibrasikan sampai di angka 0. Oke. Oke, angka 0. Kemudian kita akan coba mengukur langsung ke papan PCB. Ini ada 10 mikro dengan 1 mikro. Oke, kita akan coba ukur yang 10 mikro terlebih dahulu. Oke, 10 mikro itu terbaca di angka 1 ya. 10 mikro ya. Kemudian yang 1 mikro terbaca di angka 20 lebih ya, hampir 10 lah. Oke, jadi untuk yang 100, misalnya seperti ini, ada yang 100 mikro itu terbaca mentok sampai di angka 0. Jadi untuk elko yang 100 mikro ke atas itu harus sampai di angka 0, dan apabila tidak sampai di angka 0 itu artinya elko-nya bermasalah. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengukur kapasitor. Untuk kapasitor sendiri masih bisa diukur untuk angka 105 atau 1 mikro seperti ini, masih bisa. Tapi untuk yang 104 ini sudah tidak bisa lagi. Bagaimana cara untuk mengukur ini? Kita putar potensio yang pertama ke bawah, mentok.
Kemudian kita kalibrasikan sampai ke angka 0. Oke. Kapasitornya terjatuh. Oke. Ini adalah 104, kapasitor 104 atau 100 nano. Nah, sekarang sudah terbaca di angka 20. Jadi 104 yang tidak mencapai angka 20 itu berarti kapasitornya sudah tidak bisa digunakan. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengukur untuk 102 ini di angka 100. Oke. Nah, itu untuk penggunaan di multitester analog. Sekarang kita akan gunakan di multitester digital. Ini adalah multitester digital normal. Jadi untuk menggunakannya kita sisa menyambungkan dengan probe merah dengan hitam. Jadi bagian view meter tadi kita langsung sambung ke probe dari multitester digital. Itulah bedanya kalau multitester analog seperti ini. Ini langsung kita sambungkan ke bagian jarum atau view meter. Kalau untuk multitester digital kita sisa langsung sambungkan ke probe hitam dengan probe merah. Kemudian kita bisa kalibrasikan dengan kembali menggunakan ini seperti ini. Jadi nantinya dia akan keluar angka. Setelah kita tempelkan seperti ini akan keluar angka. Dan ini merupakan angka tertinggi dari ISR-nya. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya kita menginginkan sampai angka di 500 misalnya. Oke. Ke 500. Oke. 500. Jadi untuk angka ini adalah angka patokan kita dalam mengukur elko. Jadi patokan kita adalah angka 500 dalam mengukur elko. Artinya apa? Ketika kita mengukur sebuah elko seperti ini, elko di atas 100 mikrofarad tentunya, dan kita ukur seperti ini, dan dia mencapai angka 500, dia dikatakan normal. Kenapa tidak mencapai 500? Karena ini adalah angka 100. Jadi 100 ke atas baru bisa mencapai angka terakhir, angka yang tertinggi tadi. Misalnya seperti ini, angka 500. Karena ini di atas 100 mikrofarad. Seperti itu. Kalau untuk yang di bawah 100 mikrofarad seperti 68 mikro, dia akan terbaca sekitar 490-an. Seperti itu. Dan bagaimana cara untuk mengukur kapasitor? Karena kapasitor ini tidak akan terbaca seperti ini. Tidak akan terbaca ketika kita menggunakan untuk mengukur elko. Jadi caranya seperti tadi, ini kita montokkan ke bawah saat kemudian kita kalibrasikan seperti ini, maka dia akan keluar angka yang lebih tinggi, 200. Ini bisa kita kalibrasikan misalnya ke angka 2000. Oke, angka 2000. Kalau sudah seperti ini kita bisa gunakan untuk mengukur kapasitor seperti ini, seperti tadi. Jadi kelebihan dari multitester digital ini, kita bisa sesuaikan angkanya karena angka 0 bukan angka patokan kita. Yang menjadi patokan kita adalah angka tertinggi dari hasil kalibrasinya. Seperti ini. 104 itu terbaca 1000 lebih.
Sedangkan untuk 102 itu terbaca 300 lebih. Jadi menurut saya ini lebih akurat ketika kita menggunakan multitester digital, dan ini bisa untuk semua multitester digital. Seperti ini contohnya. Oke. Kalau yang seperti ini kita gunakan skala 2 volt. Skala 2 volt untuk mengukur multitester, mengukur elko. Jadi 2 volt. Oke. Kita bisa gunakan 500 atau 800. Oke. Ini agak lompat-lompat karena memang sudah baterainya sudah mau habis. Intinya semuanya bisa kita pakai seperti ini. Oke, jadi video ini hanya memperlihatkan bagaimana cara menggabungkan antara ESR dengan multitester digital dengan analog atau dengan analog. Dan semua multitester itu bisa seperti ini misalnya. Dan yang seperti ini juga, yang seperti postingan saya yang kemarin. Ini juga bisa. Nah, ini sudah saya masukkan ke badan daripada multitesternya. Dan saya sengaja bikin atau buat seperti ini, buat terpisah, supaya saya lebih mudah untuk memperlihatkan atau menggabungkan antara ESR dengan multitesternya. Jadi cukup sekian video saya, mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada yang belum paham bisa komen di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawabnya. Dan kalau bisa, untuk video-video selanjutnya nanti kita akan membahas skemanya apabila ada yang ingin membahas skema daripada ESR ini. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share agar teman-teman kita yang lain bisa juga menonton video ini dan bisa bermanfaat juga untuk mereka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.